Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha takbiru taharrumin lil khabaril muttafaq alaih. Wasani halan utawi kaping pindone rukun salat atau alarkan takbiru taharrumi min iku takbir taharrum atau takbiratul ihram lil khabari krana hadis al muttafaq alaih kang den sepakati atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu muttafaq alaih. Idza kumta ila sholati fakabbir. Idza kumta ing dalem nalikan jumeneng sapa sira ila sholati marang salat fakabbir mongko takbir sapa sira. Jadi rukun yang kedua adalah takbiratul ihram sebagaimana ada hadis idza kumta ila sholati fakabbir. Ketika kamu mau melakukan sholat maka ucapkan takbir. Sumya bidzalika, sumya dan arani apa takbiru taharrumin bidzalika kelawan mengkono taharrum. Kenapa disebut takbiratul ihram atau takbiru taharrumin? Li'annal musolliya krana satuhune wong kang salat yahrumu iku haram alaihi ngatese musolli bihi kelawan sebab takbir taharrum tadi ma apa perkara kana kang ono apa ma halalan iku halal lahu kedue musolli qablahu ing dalam sadurunge takbir taharrum min mufsidati sholati bayane saking pira-pira perkara kang ngerusak salat. Jadi kenapa dinamakan takbiratul ihram atau takbirut taharrum? Karena seorang musolli itu setelah melakukan takbiratul ihram, maka apa yang tadinya diperbolehkan menjadi diharamkan atau menjadi tidak diperbolehkan. Yaitu apa? Hal-hal yang dapat membatalkan sholat atau merusak sholat. Misalnya sebelumnya itu boleh makan, maka setelah takbiratul ihram hukum makan kepada musolli itu menjadi tidak diperbolehkan atau haram karena makan termasuk dari bagian hal yang dapat merusak ataupun membatalkan sholat. Jadi itu itu sebabnya kenapa dinamakan takbiratul ihram atau takbirut taharrumin. Sama seperti ihram dalam haji juga sama. Jadi ihram dalam haji itu yang sebelumnya boleh menjadi tidak boleh. Misalnya pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang berjahit kalau laki-laki. Sebelumnya boleh, setelah ihram menjadi tidak boleh. Sama dengan sholat. Sebelumnya boleh makan, boleh minum. Setelah takbiratul ihram maka status hukum makan dan minum jadi tidak boleh karena dia sedang sholat. Wajah ala dadi opo takbiratul ihram fatihatal sholati ing pembukaannya sholat. Jadi takbiru taharrumin takbiratul ihram menjadi pembukaan sholat. Liyas tahdiro al musolli supaya ngehadirake sapa al musolli sapa wong kang sholat maknahu ing maknane takbir ada lukang nuduhake ala azamati man ingat tese agunge zat tahaya akan nyawisake sapa musolli di sini li khidmatihi marang mengkhidmat atau apa ya melayani man di sini maksudnya zat yang maha agung ya Allah hatta tutimma sehingga sampurna lahu kedua musolli al haibatu opo wedi wal khusyuk lan khusyuk. Jadi selain menjadi pembukaan sholat, takbiratul ihram juga liyas tahdiru al musolli supaya orang yang sholat itu menghadirkan di dalam dirinya tersebut apa dari makna dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan yang dibacakan Allahu Akbar ya. Menunjukkan apa ala azamati man tahayya ali khidmatihi terhadap keagungan zat yang memang kita diciptakan untuk mengabdi menjadi abadnya. Hatta tutimmalahu al-haibah wal khusyuk. Sehingga dari resapan makna dari takbir kita sholat takbiratul ihram Allahu Akbar
kalau diartikan kan sederhananya kan Allah Maha Besar. Jadi semua selain Allah itu tidaklah akbar, tidaklah agung. Nah, efeknya adalah kesempurnaan rasa takut. Rasa takut dan atau haibah dan juga al-khusyuk. Sehingga membantu proses kekhusyuan di dalam sholat. Sejak takbir taharrum ini. Sejak mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Wa min sama zida fi tikrarihi. Wa min sama lan saking mengkono-mengkono hatta tutima lahu al-haiba wal khusyud. Sebenarnya adalu ala azamati man tahayya'a fi tikrarihi ing dalem zida dan tambahi atau den tambahake apa takbir fi tikrarihi ing dalem mengulang-ulang takbir liyadum supaya ngelanggangake sapa man istishaba zainika ing apa ngelanggangaken mengkono-mengkono. Jadi dari kenapa di dalam sholat itu takbir kan sering ya, takbiratul ihram misalnya Allahu Akbar, kemudian ada takbir intikal saat mau ruku takbir, kemudian bangun dari ruku takbir, kemudian mau sujud takbir dan seterusnya. Kenapa takbir itu terus diulang-ulang di dalam sholat? Supaya kita mengetahui keagungan Allah dan juga menyempurnakan rasa takut kita kepada Allah dan juga rasa kondisi kekhusyuan kita di dalam sholat. Sehingga sering fi jami'i sholatihi dalam sekabehane sholatnya musolli. Jadi karena makna takbir ini yang luar biasa sehingga takbir itu sering diucapkan di dalam sholat. Takbiratul ihram, mau ruku takbir, kalau bangun dari ruku kan sami Allahu liman hamidah ya, bukan takbir. Kemudian setelah i'tidal mau sujud takbir, bangun dari sujud takbir, setelah itu takbir lagi kan, terus diulang-ulang takbirnya sampai selesai proses sholatnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan haibah, meningkatkan kita kondisi takut kepada Allah dan juga kekhusyuan. Dan memang mengikrarkan, mengakui keagungan zatnya Allah. Nah, takbirnya yang pertama ini takbir taharrum, takbiratul ihram. Jadi dalam sholat itu ada dua, ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbir intikal itu perpindahan dari posisi satu ke posisi lain. Nah, yang khusus takbiratul ihram makrunan haladen barengake bihi aibit takbir an-niyatu apa niat. Jadi dalam takbiratul ihram harus dibarengi dengan niat. Niat sholat sebagaimana dibahas sebelumnya dari mulai ta'yin, niatul sholat dan niatul fardiyah itu harus semuanya terpenuhi. Nah, posisi meletakkan niatnya itu saat takbir. Saat mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Lianna takbir krana sutuhune takbir awalu arkani sholati iku kawitane pira-pira rukun sholat. Fatajibu muka wajib muqaranatuha opo barengi atau barengake niat bihi kelawan takbir. Karena takbir itu adalah apa bagian awal atau posisi awal dari rukun-rukunnya sholat. Nah, sedangkan niat dari segi definisi kan makrunatan atau makrunan bifi'lihi. Jadi kalau namanya niat itu harus bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau sebelum pekerjaan biasanya disebut azam, hanya keinginan. Tapi kalau niat itu harus dibarengi dengan pertama kali melakukan pekerjaannya. Kalau dalam hal ini sholat ya saat mengucapkan takbir. Kalau niat di dalam wudu tentu saat membasuh muka, karena itu bagian awal dari fardunya wudu atau dari rukun wudu. Nah, kalau rukunnya sholat kan takbiratul ihram, maka niat diposisikan di situ. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, jadi posisi niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi secara lisan mengucapkan Allahu Akbar,
di dalam hati mengucapkan, misalnya kalau bahasa Arab, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala misalnya. Itu di dalam hati tapi lisannya mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Bala buddha ayastahdira kulla mu'tabarin fiha mimma marra wa ghairi. Jadi semua hal-hal yang memang harus dihadirkan saat eh, di dalam niat saat melakukan takbiratul ihram juga harus diucapkan saat itu. Misalnya orang sholat qashar itu kemarin kan niatul sholat, niatul ta'yin dan juga niatul fardiyah ya. Maka saat melakukan qashar di dalam hatinya itu harus mengucapkan qashar, misalnya usolli fardhal asri ini misalnya kan karena karena qashar ya, rokaatain mustaqbil qiblati qashran lillahi ta'ala misalnya. Berbagai macam niat qashar sih ada beberapa versi ya, yang penting komposisinya ya niatul sholat, ta'yin dan niatul fardiyahnya ada. Dan kalau qashar kan harus ta'yinnya tuh harus diucapkan qashron. Wa kaunihi imaman au makmuman fil jum'ah, di dalam sholat Jumat itu wajib hukumnya di dalam niatnya itu menyebutkan dia sebagai imam atau makmum, karena sholat Jumat itu hukumnya wajib berjamaah. Jadi misalnya kalau kalau sholat biasa itu tidak wajib berjamaah. Misalnya sholat duhur nih, sholat duhur. Contoh yang sering terjadi itu kita udah sholat nih, kita udah sholat. Tentu karena awalnya sendirian kan tidak di dalam niatnya tidak imaman lillahi ta'ala. Ternyata tiba-tiba dari belakang ada yang misalnya, ada yang mau menjadi makmum. Nah, kita boleh niatul imamah, niat menjadi imam di saat posisi yang tadi. Jadi ada yang nepak, kita niat menjadi imam. Tentu kalau makmum udah dari awal dia sholat. Nah, niatul imamah di tengah-tengah sholat yang bukan sholat Jumat boleh. Artinya gini, kalau kita ada yang nepak terus kita niatul imamah, maka akan dihitung sebagai jamaah, sholat berjamaah. Tapi kalau kita sholat pertama nih, terus ada yang nepak, dan kita di dalam posisi tersebut tidak ada niatul imamah sama sekali di dalam sholat, maka dihitungnya walaupun dia posisinya menjadi imam, maka dihitungnya sholatnya sendirian, tapi makmumnya berjamaah. Itulah konsekuensi pentingnya niat. Makanya di niatul imamah atau niatul qudwah ini, niat menjadi imam atau menjadi makmum, kalau di dalam sholat Jumat itu wajib, maka harus ditempatkan saat takbiratul ihram. Jadi tidak boleh misalnya lagi sholat Jumat, usolli fardhul jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati Allahu Akbar misalnya. Di dalam niatnya tidak mendefinisikan dia sebagai makmum atau sebagai imam, maka sholat Jumatnya tidak sah karena niatnya tidak sah. Tapi kalau sholat fardu biasa, kita tadinya sholat sendirian kemudian tiba-tiba ada makmum, maka niatul imamah di tengah-tengah boleh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan ganjaran dari sholat berjamaah. Tapi kalau tanpa niatul imamah saat ada makmum masuk, maka ya makmum tetap dihitung sholat berjamaah, yang menjadi imamnya, imam dadakan itu tetap dihitung sholatnya sholat sendirian, karena tidak ada niatul imamah di situ, niat menjadi imam. Wal qudwati li ma'mumin fi ghairiha ma'a ibtidaihi. Jadi seperti itulah. Jadi kondisinya bahkan kalau di sini ya wal qudwati, niat qudwah itu ya maksudnya niat qudwah itu ngikuti gerakan imam. Perlu hati-hati juga misalnya lagi sholat banyak nih, kita sholat sendirian tapi di barisan sholat yang banyak. Sebenarnya sholat sendirian, tapi karena bersamaan serentak
dan kita terpengaruh dari gerakan imam yang awal, maksudnya imam yang di depan, kita nggak menjadi makmum imam yang di depan, tapi gerakannya terpengaruh dari gerakan imam yang di depan, itu sudah kudwah, itu berbahaya, potensi membatalkan sholat. Misalnya, sebenarnya salah satu contohnya itu misalnya membaca surat nih, membaca Fatihah selesai, kemudian kan membaca surat. Di pertengahan suratnya sebenarnya belum selesai. Dan kita niatnya memang sebenarnya mau menyelesaikan surat, orang surat pendek. Di depan imam dengan beserta makmum-makmumnya itu, terus ruku misalnya. Kita menyelesaikan pembacaan suratnya, walaupun membaca surat itu nggak wajib full ya, kita juga ikut ruku. Sana tasahud, sana iktidal, kita iktidal. Sana sujud, kita sujud. Kalau sampai terpengaruh proses kedua kayak gitu, itu bisa membatalkan sholat. Maka yang sebenarnya aneh ya, aneh dan harus dikritisi menurut saya, itu posisi-posisi orang yang sholat ini nggak tahu madhab atau metodenya seperti apa, jadi ada dan berlaku ini di beberapa tempat itu karena ketidaktahuan atau karena memang yang dipahaminya seperti itu. Jadi misalnya ada imam satu, ada makmum masbuk. Ini makmumnya posisinya masbuk ya, sama-sama masbuk. Dua misalnya. Imam selesai, kan makmum yang masbuk itu kan melengkapi ya. Kalau ada yang kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat kan berdiri lagi. Nah yang repotnya kadang-kadang ada yang misalnya yang masbuk A itu kurang 1 rakaat, masbuk B kurang 2 rakaat. Tiba-tiba salah satunya mundur ke belakang, dan dia menganggap yang di depannya itu sebagai kuduahnya, sebagai yang diikutinya, dalam tanda kutip sebagai imamnya. Ketika yang depannya ruku, dia ikut ruku. Ketika yang depannya iktidal, ya dia iktidal, dan seterusnya. Nah itu merusak sholat itu. Kalau toh mau dibenarkan, itu potensinya berarti itu kembali istiqnaf, kembali dari awal. Jadi misalnya nih, imam pertama udah salam lah ya, si A sisa 1 rakaat, si B 2 rakaat. Nah si B ini mundur tiba-tiba nih, mundur terus ngikutin gerakan si A, harusnya ini kalau tidak ada niat istiqnaf ya, tidak ada niat dari awal sholat, dia mengikuti gerakan yang makmum masbuk yang satunya, dia karena dia mundur terus ngikutin yang depannya, ngikutin gerakannya tersebut, batal itu sholat. Kalau mau dibenarkan dia mundur dan itu dianggap istiqnaf, kalau dianggap istiqnaf maka dia dihitungnya rokaat awal lagi. Sehingga yang awalnya sisa 2 rakaat, kalau misalnya duhur ya dia harus 4 rakaat. Jadi misalnya yang depannya udah salam, kan karena yang depan itu tadi sisa 1 rakaat ya, maka dia harus melengkapi 3. Berarti bisa jadi dia 5 rakaat tuh salat dari awal ya, kalau dihitung dari awal. Makanya kalau cuman susahnya itu kan kita orangnya nggak enakan mau ngomong ke orang lain gitu kan. Misalnya menemukan hal-hal kayak gitu di musola mana gitu, atau di tempat sholat mana. Sholat nih sama-sama makmum, tiba-tiba yang satunya mundur dan menjadikan kita seolah-olah jadi imamnya. Terus sholat kita mau menegur, yang namanya di perkotaan nggak enak ya, merasa. Tapi secara ilmu fikih ya salah itu. Tiba-tiba mundur terus mengikuti kuduah kepada yang depannya itu, dan padahal dia bukan imamnya gitu kan. Salah dan potensi membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya mungkin udah kenal deket, ya bolehlah diingatkan. Ya sudah, kalau sama-sama makmum masbuk, ketika imam depannya selesai, ya sudah selesaikan masing-masing tanggungannya. Bukan berarti karena pengen posisinya seolah-olah pengen berjamaah full sampai salam, kemudian dia salah satunya mundur ke belakang seolah-olah biar jamaah terus, itu malah merusak sholat. Dan kayak gitu banyak ya di perkotaan itu banyak. Nggak tahu itu apa
pendapatnya dari mana, pengikut-ngikut doang ya, melihat orang lain terus ngikut. Yang repotnya sebenarnya kalau misalnya dia lihat orang lain seperti itu tapi nggak tahu posisinya, misalnya itu tadi yang melakukan seperti itu sebenarnya niatnya istinaf mulai dari awal awal sholat lagi misalnya. Terus dia menafsir, oh berarti kalau sholat sama-sama masbuk, imamnya sudah salam, dia mundur kemudian mengikuti gerakan yang depannya atau menjadikan yang depannya imam. Kalau memungkinkan untuk menyampaikan hal tersebut tidak sesuai yang dipelajari dalam fikih misalnya disampaikan. Tapi kalau enggak, ya ya di kota kadang-kadang kayak gitu. Kalau kita menyampaikan khawatir tersinggung kan. Tapi itu aneh. Dari yang semua yang saya pelajari, posisi yang mempraktekkan kayak gitu tuh aneh. Yang repot misalnya sebenarnya kayak tadi, tanggungannya dia masih dua terus dia mundur ngikutin yang depannya tinggal satu, yang depannya salam dia ikut salam, kan aneh, berarti kan kurang rokaat salat ya. Tapi yang nggak tahu, tapi itu nggak ada dari sepanjang yang saya tahu ya, nggak ada yang mengajarkan kayak gitu di beberapa referensi kitab fikih itu, kecuali istinaf itu dari awal itu kondisinya ya. Summa yastamirra mustashiban lidzalika kullihi ila ra. Nah, ini yang susah. Jadi posisinya sebenarnya ini yang versi perfectnya lah. Jadi saat mengucapkan Allahu Akbar, dalam durasi Allahu Akbar di sini seluruhnya mengcover. Ketika mengucapkan A, di dalam hatinya udah mulai usolli. Ketika mengucapkan ro, bar itu sampai terakhir niat misalnya lillahi ta'ala gitu kan. Nah, itu harus bersamaan sama persis. Itu yang perfect. Wa fi qaulin sahahahu ar-Rafi'i yakfi qarnuha bi awalihi. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, yang menurut pendapat yang disohehkan oleh Imam Rafi'i, yakfi qarnuha bi awalihi, cukup bersamaannya itu awalnya doang. Misalnya lafaz Allahu Akbar, usolinya itu di awalnya antara lafaz A dengan usoli di dalam hati, itu cukup dianggap yang penting awalnya bersamaan. Walaupun niat sholatnya itu udah selesai, takbirnya belum selesai sampai ro misalnya, nggak apa-apa kalau Imam Rafi'i. Wa fil majmu'i wat tankih, kalau di dalam kitab majmu' dan tankih, al mukhtaru ma ikhtarahu al imam al Ghazali. Ini yang pendapat yang dipilih oleh Imam Haramain dan juga Imam al Ghazali, annahu yakfi fiha al muqaranatu al urfiyah indal awam bihaitsu yu'addu mustahdiran li shalat. Kalau Imam Ghazali dan Imam Haramain, pokoknya cukup sekiranya itu dianggap berbarengan lah, antara mengucapkan Allahu Akbar dengan niat di dalam hati. Yang penting sekiranya itu dianggap berbarengan. Enggak sama persis start awal dan akhirnya bersamaan. Bihaitsu yu'addu mustahdiran lis shalat. Yang penting itu dianggap sebagai kadar dia istihdir, mustahdirat, orang yang menghadirkan diri dalam sholat, menghadirkan niat. Wa qala Ibnu Rif'ah innahu al-haqqu alladzi la yajuzu siwahu. Kalau menurut Ibnu Rif'ah ya memang pendapat ini yang benar, yaitu al-muqaranah al-urfiyah. Pokoknya yang penting dianggap bersamaan deh udah. Alladzi la yajuzu siwahu. Bahkan menurut Ibnu Rif'ah ya pendapat lain yang nggak boleh diikuti. Menurut Ibnu Rif'ah ya udah al-muqaranah al-urfiyah aja. Wa sawabahu as-Subuki, dan dibenarkan oleh Imam as-Subuki. Wa qala man lam yakul bihi waqa'a fil waswas al-mazmum. Karena apa? Karena kalau tidak bahasanya al-muqaranah al-urfiyah, al-muqaranah al-urfiyah itu bisa jadi awalnya sebenarnya nggak bareng. Misalnya kan agak sulit antara start A Allahu Akbar itu dengan
usoli misalnya di dalam hati usolinya kan agak sulit. Kalau harus bersamaan banget kan susah. Makanya dianggap al-muqaranah al-urfiyah. Dan Imam Subuki kalau kita tidak menggunakan pendapat ini, pokoknya al-muqaranah al-urfiyah tadi, maka menurut Imam As-Subuki potensi menghasilkan kondisi was-was. Al-madmum yang dicela. Tahu was-was kan? Jadi was-was itu merasa kurang terus khawatir gitu. Jadi misalnya Allahu Akbar, oh kurang pas nih antara awalnya dengan istihdar atau dengan niatnya itu kurang pas, maka dia gagal takbirnya gitu kan. Jadi bisa jadi takbirnya berulang-ulang. Nah ini was-was itu kan nggak diperbolehkan. Kalau nggak kayak gitu maka ya dicela gitu kan, was-was gitu. Ada yang kadang wudhu itu dibasuh berulang-ulang, itu was-was. Takbir enggak selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak selesai, itu was-was. Wa indal a'immati salasah, tapi kalau menurut imam yang tiga selain Imam Syafi'i tentunya, ya juzu takdimun niat ala takbir, boleh mendahulukan niat dibanding takbir bizamani al yasir, dengan selisih yang pendek gitu kan. Boleh misalnya di dalam hati usolli fardhu dhuhri ta'ala Allahu Akbar. Yang penting enggak lama selisihnya. Di zamanil al yasir boleh. Itu kalau a'immatus salasah. Tapi kalau versi Imam Syafi'i ya konsisten pokoknya saat mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Wa yata'ayyanu fihi alal qadir lafdu Allahu Akbar lil itba. Maka khusus mengucapkan takbir itu ya lafaz Allahu Akbar. Karena lil itba ikut kanjeng Nabi. Atau boleh juga Allahul Akbar. Jadi al akbarnya itu ada alif lamnya, boleh. Tapi jarang lah. Walayak fi akbarullah, yang nggak diperbolehkan itu misalnya akbarullah, walaupun secara makna sama tapi nggak diperbolehkan. Wala Allahu kabir, nggak boleh. Secara makna hampir sama dengan Allahu Akbar kan, cuma nggak boleh. Atau al-a'zam atau Allahu a'zam, nggak boleh juga. Wala ar-Rahmanu akbar, lafaz Allahnya diganti lafaz ar-Rahman. Karena Ar-Rahman kan salah satu sifatnya Allah, juga tidak diperbolehkan. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar ya nggak boleh. Wa yadurru ikhlalun biharfin minallah akbar. Maka ya tidak diperbolehkan juga istilahnya menyisipkan huruf-huruf yang dapat merusak makna dari Allahu Akbar. Misalnya contohnya itu ikhlal itu jadi ditambahin wawu Allahu Akbar misalnya, itu ikhlal itu. Ada contoh-contohnya di belakang nih ternyata. Wa ziyadatu harfin yughayyirul makna, menambahi makna, menambahi huruf yang dapat merubah makna. Contohnya kamadil hamzati, memanjangkan bacaan hamzah dari lafaz Allah. Jadi Allahu Akbar itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau memanjangkan hamzah itu dianggap ada hamzah istifham di situ. Hamzah istifham itu hamzah yang dibuat pertanyaan. Jadi nantinya maknanya kalau Allahu Akbar itu apakah Allah Maha Besar? Itu pertanyaan, jadi itu nggak boleh. Kadang-kadang orang Indonesia yang nggak ngerti juga, pokoknya baca aja kan. Orang dia misalnya ngucapnya Allahu Akbar juga niatnya Allah Maha Besar. Tidak ada hamzah istifham. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini, kalau ada hamzahnya dipanjangkan itu bisa jadi potensi
ada hamzah istifham, kemudian ya kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu di i'lal. I'lal ada prosesnya, ketika hamzahnya ada dua maka diidghamkan, ketika diidghamkan maka yang satunya disukunkan menjadi Allah, dimatkan sehingga menjadi mat, dan seterusnya lah. Itu bahasan-bahasan dari si gramatikal bahasa Arab lah, di i'lal itu. Misalnya roda itu kan asluhu rodada, jadi ro dal dal menjadi roda, menjadi ditasdid, itu proses i'lal. Kamadil hamzati wa ka alifin ba'dal ba, mencantumkan alif setelah ba itu juga tidak diperbolehkan. Allahu akbar misalnya, karena maknanya lain, bukan Allah maha besar tapi akbar. Kalau versi bahasa Arab itu ya apa, kayak alat musik lah, alat musik yang satu kayak ditabuh itu nggak boleh. Wa ziyadatu wawin qoblal jalalah, menambahkan wawu sebelum lafad Allah. Wallahu akbar nggak boleh, karena wawunya itu potensi wawu atof, diatofkannya kemana kan nggak jelas. Nah pokoknya yang benar Allahu akbar. Wa takhlilu wawid sakinatin au mutaharrikatin bainal kalimata, ini menambahkan wawu yang mati ataupun berharokat di antara dua kalimat juga tidak boleh. Ya tadi Allahu akbar nggak boleh, Allahu akbar nggak boleh. Kadang dialek-dialek orang Jawa, apa daerah-daerah tertentu kadang-kadang wakbar itu kalau nggak salah. Ya kalau yang tahu ya nggak usah lah, nggak boleh. Wa kadza ziyadatu madil alif allati bainal lami wal ha ila hadin la yarahu ahadun minal qurra. Ya nggak boleh juga menambahkan durasi panjang Allah, misalnya Allahu akbar misalnya panjang banget, maksimal misalnya kuro itu 6 harokat misalnya, dia saat takbir mengucapkan Allah itu ya 1 menit misalnya, ya nggak boleh. Wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimat ini, tapi kalau ada jeda boleh, misalnya rata-rata, karena kalau nggak dibiasakan memang susah, termasuk saya sendiri misalnya. Kalau niat itu kan selain lisan harus ngucapin takbir, hati kan nata niat nih, komposisi niat yang minimal wajibnya sudah terpenuhi atau belum, misalnya niatul sholat ta'yin, niatul fardiyahnya itu minimal sudah cukup apa belum gitu kan. Jadi kadang-kadang ke distract sehingga ada potensi waqfatun yasiratun, ada posisi jeda yang sebentar, misalnya Allahu akbar itu kan ada jeda tuh, itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi sebentar, jangan lama-lama, jangan Allah terus lama dia mikir terus akbar misalnya, jangan lama-lama. Wala domur ro'i, dan membaca domahnya ro itu juga tidak apa-apa, misalnya Allahu akbaru boleh, tidak apa-apa. Far'un lau kabbaro marratin nawiyan al-iftitah bikullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i. Orang yang kalau takbir berulang-ulang ya, tapi takbirnya takbir nawiyan al-iftitah. Nah, takbir iftitah itu ya takbir pembuka itu tadi. Dia niat Allahu akbar, oh takbir lagi nih, niat iftitah lagi, niat mulai sholat lagi, terus takbir lagi. Nah kalau seperti itu berulang-ulang, maka dianggap takbir pertama itu masuk sholat, takbir kedua keluar sholat, takbir ketiga masuk lagi, maka ketika keempat dia takbir itu kan udah keluar tuh. Ya kalau mau sholat harus ditambahin satu lagi. Pokoknya dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i. Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bisaniyah. Ya kalau masuk di awal terus yang kedua bisa menjadi ya faktor keluar dari sholatnya. Li'anna niyatal iftitah biha mutadammatun liqatil ula wa hakadha. Karena yang namanya niat iftitah, niat memulai sholat, membuka sholat,
ya otomatis kalau pertama udah niat iftitah, yang kedua itu membatalkan yang awal, ya kan? Karena membatalkan awal ya otomatis harus ibaratnya karena cuma dibatalkan nih menjadi pembatal, maka dia kan belum masuk lagi. Jadi udah masuk terus dia takbir lagi menjadi keluar, dia takbir lagi masuk, kemudian dia takbir lagi keluar lagi, maka yang dihitung adalah hitungan ganjilnya. Fa'ilam yanwi dzalik, tapi kalau dia misalnya nggak niat iftitah, nggak niat memulai sholat, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, tidak niat sholat, tidak niat iftitah, maka itu tidak apa-apa karena dianggap sebagai zikiran belaka. Wala takhalala mubtilun ka'iyadati lafdin niat. Fama ba'dal ula zikrun la yu'asiru. Gak apa-apa kalau seperti itu. Tapi ya jarang lah. Ngapain udah takbir ya udah baca iftitah aja. Wa yajibu isma'uhu ayat takbir, dan wajib memperdengarkan takbir nafsahu ing'adani. Jadi takbir itu harus terdengar minimal oleh telinga kita sendiri. In kana sohiya sam'i, kalau dia memang pendengarannya baik. Kalau udah misalnya mohon maaf tunarungu ya susah juga kan. Wala aridho min nahwi laghatin, dan gak ada kondisi yang bising sehingga pokoknya lafaz Allahu Akbar itu harus kedengaran minimal oleh kita sendiri. Dan itu wajib. Jadi jangan sampai nggak kedengaran ya, tetap wajib. Kasairi ruknin kaulian, seperti rukun kauli yang lain. Rukun kauli itu minal fatihah, baca fatihah juga harus kedengaran. Walaupun ketika menjadi makmum ya, harus kedengaran minimal oleh telinga kita sendiri. Tapi ya jangan keras-keras juga, mengganggu imamnya ntar. Menyaingi imamnya kan. Ya pokoknya yang penting kedengaran oleh kita sendiri. Tasyahud akhir ini maksudnya. Jadi harus kedengaran at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya, itu harus kedengaran. Wassalam dan assalam. Rapat salam di akhir salat ya. Itu harus kedengaran. Wa yutabaru ismaul mandub al-qauli lahu. Nah, kalau yang mandub qauli, maka dianggap melakukan kesunahan kalau kedengaran. Lihusuli sunnah. Wa sunnah jazmur ro'ihi, disunahkan menjazmkan ro'nya, mensukunkan ro' Allahu Akbar. Hurujan min khilafi man aujabahu, karena menghindari perdebatan dengan orang-orang yang memang mewajibkan jazmur ro', mensukun ro'nya. Wa jahrun bihili imamin, kalau jadi imam ya takbirnya harus dengan suara yang lebih kencang, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kasairi takbiratil intikal, jadi kalau jadi imam ya takbir intikal juga harus keras. Ntar makmumnya bingung kan kalau nggak kedengaran, jadi harus takbirnya keras. Waraf'u kaffaihi, dan mengangkat kedua telapak tangan, au ihdahuma in ta'asar raf'ul ukhra. Tapi kalau yang satunya misalnya patah kan harus gini kan, ya udah satu aja cukup. Bikasfin aima akasfihima, jadi dengan membuka ya, membuka saat takbir itu tidak boleh begini, misalnya Allahu Akbar, nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, di sini dianjurkan ya, bukan berarti tidak boleh ya, dianjurkan. Pokoknya sunahnya itu ininya dibuka, terbuka. Wa yukrahu khilafu, pokoknya dimakruhkan kalau kayak gini, dimakruhkan. Wa ma'atafriqi asabi'ihima, jadi jari-jarinya itu harus terbuka, tidak boleh, bukan dianjurkan terbuka ya. Kalau kayak gini makruh lah maksudnya itu. Jadi saya mengatakan tidak boleh itu berarti makruh kalau di sini ya pembahasan ini. Jadi jari-jarinya sekiranya ada rongganya ya, saat takbir itu dibuka. Jadi kalau begini kalau sujud, kalau takbir ini wa ma'atafriqi asobihima tafriqon wasaton, hanya ya umumnya lah. Hadwa ay muqabila mangkibaihi, jadi ini pundak sejajar dengan pundak, ininya sejajar dengan bagian bawah telinga, ininya bagian atas telinga.
Ya, yang sempurnanya seperti itu. Bihaitsu yahadi atarafa asabihi a'la udhunaihi. Jadi ujung ininya sejajar dengan ujung kuping atas, jempolnya sejajar dengan ujung kuping bawah, dan ininya sejajar dengan pundak. Wa ibhamahu syahmatai udhunaihi wa rahatahu mangkibaihi lil itba. Sempurnanya seperti itu. Tapi ya disunahkan. Misalnya cukup segini juga boleh. Oh, sempurnanya ya kayak tadi. Ininya sejajar dengan pundak, ujung ininya sejajar dengan telinga bagian atas, jempolnya sejajar dengan telinga bagian bawah. Wa hadhil kaifiyatu sanu ma'jami takbiri taharrumin bi yukrinahu bihi ibtidaan wa yunhiyahuma ma'an wa ma'aruku inil itba al-warid min turukin kesir. Jadi saat mau ruku, warafin minhu, kan setelah ruku kan biasanya diangkat kembali kan. Warafin min tasyahudin awal, ketika bangun dari tasyahud awal itu disunahkan takbir. Tapi kalau bangun dari rokaat yang pertama misalnya kan tidak tasyahud ya, ya tidak perlu, tidak disunahkan untuk takbir mengangkat tangan, tapi hanya cukup mengucapkan takbir intikal karena kan mau bangun. Lil itba fiha wawad'uhuma tahta sodrihi, dan meletakkan ini telapak tangan ini di bawah dada. Ini kan dada ya, berarti di bawah dada. Wa fauqa surati, dan di atas apa namanya ini, pusar. Di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar. Akhidan biyaminihi kau ayasarihi. Jadi tangan kanannya memegang pergelangan tangan kiri. Jadi ini dipegang, terus ditempatkan di bawah dada dan di atas pusar. Waraduhuma minar raf'ila tahta sodriya. Ia mengembalikan lagi nanti setelah gerakan takbir yang lain, dia dikembalikan lagi. Aula min irsalihi, lebih utama dibanding misalnya saat setelah takbir takbir misalnya dari bangun dari tasyahud awal kan takbir. Itu lebih utama seperti ini lagi dibanding ya lepas gitu. Tapi memposisikan ini sunnah ya. Karena orang sholat tanpa seperti ini pun sah. Bilkul yasum masti'na fi raf'ihi ma ila tahti sodri. Qala al-mutawali wa'tamadahu ghairuhu yang bagi ayang dzura qabla raf'i wa takbir. Jadi menurut Imam Mutawali dan dianggap muktamad oleh selain Imam Mutawali, sebaiknya orang yang melakukan sholat, melakukan sebelum takbiratul ihram, sebelum mengangkat tangan dan takbir, sebelum mengangkat tangan dan takbir itu disunahkan atau sebaiknya melihat tempat sujudnya. Jadi dia wayat ruku' sahu, jadi dan sedikit merunduk gitu ya, merundukkan kepalanya sedikit sebelum mengangkat takbir. Jadi lihat dulu ke bawah, jadi tidak hanya lihat tapi posisi kepalanya juga agak merunduk, kemudian baru Allahu Akbar. Nah, itu menurut Imam Mutawali dan dianggap i'timad atau mu'tamad oleh ulama yang lain sebelum melakukan takbiratul ihram kayak gitu. Jadi lihat ke bawah dulu, baru diangkat bersamaan antara mengangkat tangan dan mengangkat kepala yang tadinya agak merunduk. Wasalisuha qiyamu qadirin wallahu a'lam. Cukup satu rukun aja dulu. Ini satu rukun juga panjang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.